Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Mustafa dengan NIM 1931041036 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Penjaskesrek angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum, yaitu materi daya ledak. Apa sih yang dimaksud dengan gaya ledak? Gaya ledak adalah kekuatan sebuah otot untuk mengatasi tahan beban dengan kecepatan tinggi dalam gerakan yang utuh. Gaya ledak yaitu kemampuan seorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikarenakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurut Sajoto tahun 1995, untuk mendapatkan tolakan yang kuat dan kecepatan yang tinggi, seorang atlet harus memiliki daya ledak yang besar. Selanjutnya yaitu power. Power adalah kekuatan otot yang bekerja dalam waktu singkat. Menurut Bompa tahun 1999, power adalah kemampuan otot untuk mengeluarkan kekuatan maksimal dalam waktu yang amat singkat. Rumus yang digunakan dalam power adalah power atau daya ledak otot sama dengan kerja atau waktu sama dengan kekuatan X jarak tempuh. Kekuatan adalah kemampuan komponen fisik seseorang dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja, sedangkan kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenisnya secara berturut-turut dalam waktu yang singkat. Power atau daya ledak sering juga disebut explosive power atau muscular power. Merupakan, menurut M. Sajoto tahun 1995, bahwa daya ledak otot muscular power adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum dengan usaha yang dikarenakan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Menurut tim fisiologi manusia tahun 2010, power merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan dan merupakan dasar dalam setiap melakukan bentuk aktivitas. Juga sering diartikan daya ledak yang mempunyai makna kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan maksimal dalam waktu relatif singkat. Power atau daya ledak adalah kemampuan kerja otot dalam suatu waktu. Power merupakan hasil perkalian dan kecepatan, sehingga satuan power adalah kilogram dikali meter per detik, sedangkan kilogram dikali meter adalah satuan usaha. Dengan demikian, power dapat diartikan usaha per detik. Power dalam kurung daya ledak ada dua bagian. Yang pertama yaitu kekuatan daya ledak. Kekuatan ini digunakan untuk mengatasi resistensi yang lebih rendah terhadap percepatan daya ledak maksimum. Power sering digunakan untuk melakukan satu gerakan atau satu ulangan lompatan jauh atau lemparan cakram. Yang kedua yaitu kekuatan gerak cepat. Gerak ini dilakukan terhadap resistensi dengan percepatan di bawah maksimum. Jenis ini digunakan untuk melakukan gerakan berulang, misalnya lari atau mengayuh. Berdasarkan pada pengertian tentang power secara umum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa power tungkai adalah kemampuan otot tungkai untuk melakukan kerja atau gerak secara eksplosif. Power tungkai merupakan kemampuan otot
atau sekelompok otot tungkai yang mengatasi tahanan beban atau dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Kekuatan daya tahan otot dan power, ketiganya saling berkaitan dan unsur utamanya adalah kekuatan. Kekuatan merupakan dasar atau basic otot dari power dan daya tahan otot. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan merupakan unsur utama untuk menghasilkan power dan daya tahan otot. Menurut Herr Sarwono tahun 1994 bahwa power, terutama power tungkai, diperoleh meningkatkan kemampuan olahraga khususnya dalam pengaruh perbedaan sudut tolakan terhadap nilai power tungkai. Faktor utama daya ledak otot adalah kekuatan dan kecepatan. Semua faktor yang mempengaruhi kedua hal tersebut di atas akan mempengaruhi tenaga gaya ledak otot. Power otot juga dipengaruhi oleh keterampilan, teknik, dan koordinasi. Gerakan yang baik, power tungkai dapat ditingkatkan dengan memberikan latihan kecepatan dan kekuatan otot serta meningkatkan efisiensi dan koordinasi gerakan. Selanjutnya kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi daya ledak. Menurut Suharno, HP, tahun 1986, faktor-faktor yang mempengaruhi daya ledak otot atau power ada 4, yaitu banyak sedikitnya macam fibrit otot putih, kekuatan dan kecepatan otot, dan yang ketiga koordinasi gerak yang harmonis, keempat yaitu tergantung banyak sedikitnya zat kimia dalam otot dan pelaksanaan teknik yang betul. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan daya ledak otot yaitu kecepatan hantaran rangsangan dari otot ke otot, jumlah serabut otot yang dilayani oleh sinyal yang dihantarkan, pengaruh sensori feedback dari otot yang berkontraksi yang melibatkan muscle spindle dan Golgi tendon organisme, jenis serabut otot yang terlibat, pemanfaatan energi pada otot, banyak sedikitnya ketersediaan ATP dan ATP-PC dalam otot. Faktor yang mempengaruhi daya ledak otot bila dilihat lebih mendalam, potensi daya ledak seorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu faktor yang berasal dari tubuh atlet sendiri, diantaranya jenis kelamin